Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabi wa rasul. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasul allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفس بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. فقال حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث: أول صلاة أمة هذه أمة باليقين والبخل وأول فساد أمتي والبخل والأمال. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam masjid yang kita cintai ini, dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah sebagai hamba yang mulia di sisi Allah. Salawat beriring salam kita hadiahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil kiamah kita semua ini mendapatkan syafaat beliau. Dengan syafaat ini jugalah nanti kita akan dapat mudah masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya khatib di mimbar ini berwasiat terhadap diri kami pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kita mati melainkan kita dalam keadaan Islam yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai tempat kita untuk menyempurnakan amal kepada Allah, menyempurnakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan daripada Al-Quran dalam kehidupan kita. Nanti saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di saat kita manusia ini akan meninggalkan dunia yang fana ini,
maka akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa nanti dalam kubur. Ternyata hadirin yang mulia, kalaulah kita fikirkan bersama, kenapa mesti ada pertanyaan itu dalam kubur? Kenapa tidak di waktu kita masa hidup di dunia ini pertanyaan itu? Ternyata pertanyaan itu nanti di yaumil kiamah di dalam kubur, saudaraku. Jawabannya hari inilah kita harus laksanakan. Nanti akan ditanya, siapakah Tuhanmu, ma rabbuka? Maka saat itu hadirin mulia, bukan lisan yang akan menjawab itu, namun perbuatan kita yang dahulu di dunia pernah melaksanakan, membetulkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditanya dalam kubur, ma nabiuka? Siapakah nabimu? Ternyata hadirin yang mulia, hari ini kita dituntun oleh Allah agar menyempurnakan kehidupan kita ini sesuai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nanti yang akan bisa mampu menjawab pertanyaannya nanti Munkar dan Nakir dalam kubur, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini ujian. Tapi yang paling hebatnya pertanyaannya nanti dalam kubur. Dunia ini tempat ujian, dan menyempurnakan ujian tersebut, tetapi pertanyaannya nanti dalam kubur. Akan ditanya nanti di sana, ma kitabuka? Apa kitabmu? Lalu kita mengatakan Al-Quran, seolah-olah sesuai dengan pemikiran kita nanti di alam kubur itu, pertanyaan itu. Padahal hadirin mulia, nanti al-yawma akhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Nanti pada hari itu akan dikunci mulut ini, Pak. Kaki akan memberikan penjelasan, tangan akan memberikan penjelasan, mata juga akan memberikan penjelasan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut ini akan dikunci. Lalu kita hari ini merasa sesuai pemikiran kita dengan apa nanti yang terjadi dalam kubur. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mau menyempurnakan, Pak. Menyempurnakan daripada apa yang nantinya akan menjadi pertanyaan nanti di yaumil kiamah, terutama nanti dalam kubur. Namun hari ini yang menjadi persoalannya hadirin yang mulia, kita umat Islam ini selalu menganggap akhirat ini adalah hanya cerita. Di saat nanti kita menceritakan akhirat, lalu kita menganggap itu semuanya hanyalah dongeng belakang, yang tidak pasti itu kita anggap. Padahal setiap harinya ini orang-orang yang kembali kepada kampung akhirat nampak dan jelas di hadapan kita. Dan mereka diantarkan melalui pintu kubur. Kadang-kadang lucunya kita hari ini berbicara, mari kita mengantarkan jenazah ini kepada tempat pengistirahatannya yang terakhir. Siapa bilang? Siapa mengatakan itu bahwa itu tempat istirahat kita? Bukan. Karena setiap amal yang kita lakukan di dunia ini, saudaraku, kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, nikmat apa saja yang kita ambil di dunia ini, nanti summa latus'alunna yauma izin 'anil nabi. Makanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam hari ini semakin jauh dari keyakinan kepada Allah.
semakin tidak memiliki dasar kekuatan iman kepada Allah. Lalu seolah-olah dunia ini adalah paling utama dan paling yang kita usahakan. Dan seluruh kita hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, nasihat-nasihat kita terhadap anak-anak kita, nasihat-nasihat kita terhadap apa yang hari ini di samping kita hidup bersama kita, nasihatnya bukan untuk mengingatkan mereka tentang kembalinya mereka di akhirat. Semuanya nasihatnya, kejarlah dunia ini wahai anakku. Jadilah kamu seperti si fulan. Seandainya Fir'aun itu bukan orang yang terlaknat, saudaraku, mungkin hari ini pun nama-nama anak kita pasti ada yang bernama Fir'aun. Kenapa? Karena usaha kita orang tua hari ini bukan usaha menjadikan anak kita ahli surga, bukan menjadikan mereka ahli akhirat, tapi kita jadikan mereka ahli dunia. Saudaraku, Presiden ketiga B.J. Habibie telah menuliskan dalam satu karangannya yang sangat luar biasa, di mana beliau ini mau hampir menghadapi sakratul maut, di mana beliau ini sangat luar biasa sakit parahnya saat itu. Maka saat itu, saudaraku, dia menelepon daripada anak-anaknya supaya berkunjung kepadanya, melihatnya saat itu. Maka anak-anaknya mengatakan, kami sibuk wahai ayah. Maka saat itu Presiden kita yang ketiga B.J. Habibie meneteskan air mata. Maka dia utarakan, dia katakan, kalaulah tahu aku dahulunya agama itu lebih penting, maka aku akan menjadikan anak-anakku ahli agama. Ternyata hadirin yang mulia, kita manusia ini penyesalannya adalah akhir, bukan awal. Makanya Nabi SAW sering mengingatkan kita, hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi hidupnya di dunia ini untuk menyesal. Nabi Adam dicampakkan di dunia ini satu kesalahan saja, saudaraku. Luar biasa menyesalnya, luar biasa tangisannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam pada saat beliau dilemparkan ke dunia ini. Satu salah saja, Pak. Satu dosa yang dilakukan. Hari ini kita, Pak, setiap harinya ratusan dosa. Dosa mata yang pernah kita lakukan, dosa hati yang pernah berbisik, dosa telinga yang mendengarkan, dosa kaki, tangan yang sudah mengambil. Maka kita pun tak pernah ada sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan fasenya manusia ini ada tiga, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, fasenya manusia ini di mana kita tertawa, orang pasti di mana kita menangis, orang pasti tertawa. Yaitu fase yang pertama, di mana kita lahir, orang tertawa. Kakek kita tertawa, ayah kita tertawa, semua tertawa melihat kita saat itu. Fase yang kedua, saudaraku, yaitu di mana kita tertawa, orang juga tertawa. Itu fase di mana kita akan melangsungkan pernikahan dengan pilihan-pilihan kita. Dan fase yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, di mana kita menangis, orang juga akan menangis, hadirin yang mulia. Kapankah itu? Yaitu di saat datang sakratul maut dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejarlah dunia. Tidak ada masalah. Karena kata Nabi, ad-dunya khuliqun lakum wa antum khuliqun fil akhirah. Dunia ini milik kamu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Wa may yuridu sawabat dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang mengejar daripada kehidupan dunia, akan kami segerakan balasannya kepada mereka. Wa may yuridu sawabal akhiratu nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka juga akan kami berikan balasan akhirat kepadanya. Terserah kita, saudaraku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aswa'un nasi manzilatan azhaba akhiratahu bidunya ghairihi. Dan di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di antara kami, kata Rasulullah, yang paling buruk kedudukannya di antara manusia ini di hadapan Allah, yaitu dia meninggalkan akhiratnya demi mengurus daripada keduniaan orang lain. Sibuk dengan keduniaan orang lain. Dia tinggalkan salat, dia tinggalkan perintah Allah, sehingga salat pun tertinggal, saudaraku, demi untuk mengurusi daripada kehidupan orang lain, keduniaan orang lain. Dan inilah seburuk-buruk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita sadarkan diri bahwasanya umur kita hari ini semakin hari semakin berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wa ayatin bi dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwas samiul alim. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفس بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله آمين يا كادي الحاجات. اللهم أنزل هداية يا الله في هذه القرية وأنزل هداية في كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل هداية في بلاد إندونيسيا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.